Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaduta Abdullah. NIM saya 2019 1004 0311 071. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengerjakan tugas psikologi sosial penjelasan tentang hubungan interpersonal. Apa sih itu sebenarnya hubungan interpersonal? Jadi sebenarnya hubungan interpersonal itu adalah karakteristik kehidupan sosial yang mewajibkan setiap individu untuk membangun sebuah relasi dengan individu lainnya, sehingga akan terjalin sebuah ikatan perasaan yang bersifat timbal balik dalam suatu pola hubungan. Jadi jika kita melakukan hal positif kepada individu yang lain, otomatis kita akan mendapatkan positivity-nya dari individu yang kita ajak bicara gitu. Jadi dalam bahasa simpelnya lah ya, hubungan interpersonal merupakan keseluruhan hubungan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam berbagai situasi kerja dengan tujuan untuk mengembangkan rasa bahagia dan rasa puas, serta kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil yang lebih produktif dan lebih memuaskan. Mungkin jika kalian bingung, mungkin akan aku perjelas lagi ya. Hubungan interpersonal adalah di mana kita berkomunikasi. Kita tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi secara tidak sadar kita juga menentukan kadar hubungan emosional dengan lawan bicara kita. Jadi kita itu berkomunikasi dengan orang lain bukan hanya untuk mendapatkan informasi aja, cuma kayak ya sekedar curhat ceria lah bahasanya. Jadi kita juga mendapatkan timbal balik gitu dari positivity-nya mereka. Jadi kita tuh bisa saling tahu satu sama lain antara positif mana negatif. Contoh aja dari kalimat yang saya bilang tadi, tetapi secara tidak sadar kita juga menentukan kadar hubungan emosional dengan lawan bicara kita. Jadi setiap kita bicara, jadi kita tuh harus bisa lah mengimbangi gitu. Dia lagi sedih, dia lagi marah, dia lagi senang, itu juga kita harus mengimbangi gitu. Kita nggak boleh kalau misalnya kita marah kita ketawa, dia marah diketawain gitu, baru dia sedih malah tambah diolok, diejek atau gimana pun. Kalau lagi senang ya biasanya orang senang nggak mungkin dong diejek, susah gitu ya kan. Jadi kalau menurut saya sih lebih baiknya kita tuh harus memahami lawan bicara kita. Setelah ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang secara tidak langsung berhubungan dengan hubungan interpersonal ini. Jadi pada beberapa bulan yang lalu saya punya teman. Jadi teman ini adalah teman SMA saya sih. Jadi ada 5 geng, nggak tahu lah namanya apa. Pokoknya ada 5. Itu ada satu yang putus cinta. Waduh, putus cinta nih bahasanya. Mungkin kemungkinan besar orangnya bakal nonton video ini. Jadi pada saat itu aku sedang kuliah. Bukan kuliah sih, setelah kuliah. Jadi istirahat dan kebetulan hujan. Waktu itu dia bercerita lah kalau dia tuh gini sama pacarnya. Itu akhirnya putus, dia sedih gitu. Justru orang sedih nggak harus kita ketawain kan, kayak ngapain sih, salahmu sendiri, kamu bucin gitu, gini. Ya mungkin namanya juga sahabat ya, kadang-kadang ada yang jahat ada yang enggak gitu, tergantung lah. Kalau waktu itu sih aku bisa ngasih tahu, alhamdulillah, ngasih cara yang terbaik lah untuk ngelepasin daripada dia terus terpuruk, dan selagi bisa menikmati waktunya sendiri tanpa ada gangguan pacarnya sedikit pun. Jadi dia kayak semacam gimana gitu loh sama pacarnya. Aku juga nggak terlalu mengikuti permasalahannya dia lah, tapi dia cuma sekedar curhat, enaknya gimana, dia sampai nangis. Aku jujur sih sedih sih, karena ya ini aku akuin anaknya tuh baik, anaknya tuh ceria. Gimana kalau sama aku tuh fun terus gitu, jarang kelihatan sedih, dan sekali kelihatan sedih dia kayak gitu. Aku ngasih tahu, kamu boleh nyukain orang, tapi jangan sepenuh hati, harus setengah hati. Jika kalau misalkan kalau kalian ditinggalkan, kalian nggak mungkin sakit hatinya sepenuhnya gitu. Jadi cuma setengah. Jadi setengahnya itu kita nyisain buat kalimat ikhlas, nggak selamanya buat dia
gitu. Jadi di sini saya kayak ngasih positivity-nya, coba ikhlasin aja, pikir baik-baik, kamu baiknya gimana, terserah gimana. Kalau saranku sih, daripada kamu kayak semacam tersiksa gara-gara kisah cintamu sendiri, menurutku kamu kayaknya harus stop, harus melepasin dia, meskipun itu adalah kalimat susah, yang susah banget lah kalau dijelaskan gitu. Ya pada setelah itu juga saya juga ada masalah lah yang nggak bisa saya ceritakan di sini dong, ya kan. Mungkin teman-teman saya pada tahu kalau waktu itu ada agak selek sedikit lah sama pilihan orang tua lah pilihan orang tua yang waktu itu adalah masalah sedikit ya. Jadi teman-teman saya itu semuanya pada nyaranin saya kalau, Dut jangan gini, Dut jangan gini, Dut jangan gini, kamu jangan sedih, gini, ambil positifnya aja, jangan ambil negatifnya, jangan selalu pandang bagian positifnya, jangan pandang bagian negatifnya. Apa positifnya? Misalkan saya lagi kerja, saya di gini, saya ini, ya mungkin sisi negatifnya adalah saya bakal capek, saya bakal selalu didoktrin oleh aturan dari atasan. Jadi kita ambil positifnya aja, kita punya kerjaan pasti, begitu. Aduh, ada notif mohon maaf. Jadi menurut saya sih hubungan interpersonal itu adalah kita ngebangun relasi dari sisi positifnya, bukan dari sisi negatif. Jadi kita saling support lah satu sama lain. Ini adalah mungkin saya akan ngejelasin ya, apa sih faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang saya alami. Yang pertama adalah sikap percaya. Jadi kita harus percaya satu sama lain antara individu yang lain. Contoh aja kayak, saya percaya sahabat saya begini, kita harus percaya, oke, anak ini bisa diajak bercanda, anak ini nggak bisa diajak bercanda, atau lebih sering diajak serius gitu. Jadi kita harus percaya dulu setiap kalimatnya gitu. Dan selalu kita harus menumbuhkan sikap suportif. Tuh, sikap suportif. Apa itu suportif sih? Oke, saya akan menjelaskan karena saya mencot. Ya ini sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Jadi sikap defensif itu dia nggak bisa nerima dari orang-orang luar, kayak support dari orang gitu. Jadi kita harus menerima support. Oke, Dut, kamu harus begini, kamu harus semangat lagi, kamu boleh kalah, tapi ya ini namanya pertandingan, ada menang ada kalah. Jadi ya biarin aja, enjoy gitu, jangan terlalu dibuat pusing. Jadi pentingnya sebuah sahabat itu saling support. Jadi yang menurutku yang support paling mujarab lah bahasanya, yang pertama orang tua, yang kedua adalah sahabat, jangan deh paling pertama mending Tuhan itu Tuhan number one, setelah itu orang tua, setelah itu adalah sahabat. Jadi sahabat ini bukan jadiin ini jadi tempat pelarianku atau apapun gitu. Menurut saya penting sih sahabat itu. Yang ketiga adalah sikap terbuka. Kita harus terbuka sama satu sama lain, jangan terlalu dikurung gitu. Jadi kita cuma diem aja, nggak mau dilepas, nggak mau cerita ini, nggak mau cerita itu. Jadi sahabat ini nggak tahu masalah kita tuh apa, tahu tuh tiba-tiba kita diem, kita diem, baru kita nggak ngasih tahu mereka tanya, ini kenapa kamu sedih terus, kenapa kamu muram, kita malah diem aja, kan aneh gitu kalau dipikir. Ya menurut saya sikap terbuka tuh penting sih. Jadi mereka cuma bisa menerima sikap objektifnya kita, nggak sikap dari lain-lain. Menurut saya sih sikap objektif itu sangat penting. Oke, mungkin segitu aja sih dari saya, karena ini sudah cukup pendek karena saya bingung nih kalimatnya gimana. Tapi ya oke. Ini juga bakal dikat. Kita pikir aja. Mungkin segini aja ya dari saya ya. Setelah itu dikat lagi, dikat pokoknya ini bakal dikat. Oke, mungkin segini aja sih dari saya. Yang
pasti percayalah sama manusia. Kita harus bangun kepercayaan dari orang lain. Jangan kita terlalu bersifat buruk kepada orang lain, karena timbal baliknya bakal jelek juga ke kita. Kita harus penebar positivity vibes lah, vibesnya kita harus positif gitu. Kalian boleh kelihatan sedih, kalian boleh kelihatan muram, kalian boleh kelihatan marah, tapi kalian harus sering-sering memberi sifat positifnya kalian. Positif yang mana tuh? Nggak bercanda. Jadi sikap positif yang baik lah buat sesama manusia gitu. Jadi ketika dia sedih, kita beri dia positivity, dia bakal membaik, bukan semakin memburuk. Kita harus membuat dia baik dulu dengan cara memberi sikap positif kita. Sebaliknya, jika kita sedih, mereka pasti akan membantu kita dengan cara lu jangan gini, lu jangan gini, lu jangan gini gitu. Itu penting, ingat, stay positif yang baik lah ya maksudnya, jangan yang lain. Oke, segitu aja sih dari saya, dari tadi segitu aja, tapi nggak apa-apa. Oke, ini terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton guys, dadah.